Merah, rolling action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, saya Ayan. Di sini saya akan membahas tentang RUU PDP atau Perlindungan Data Pribadi. Atau saya ingin membahas tentang jenis data apa yang harus dilindungi dalam RUU PDP ini. Nah guys, seiring pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, data pribadi menjadi aset atau komoditas yang kalau dibilang value-nya itu bernilai tinggi di era data dan ekonomi big digital ini. Kalian sudah tahu kan guys, ini merupakan zaman digital. Nah, konsekuensinya atau data pribadi merupakan hak yang harus dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Amanat yang disampaikan oleh pihak berwenang seperti Konstitusi Negara Republik Indonesia serta UUD 1945, RUU PDP atau Perlindungan Data Pribadi memuat setidaknya 72 pasal dan 15 bab. Aturannya tentang definisi data pribadi, lalu jenis, hak kepemilikan, pemrosesan, pengecualian, pengendalian, prosesor, pengiriman, lembaga berwenang seperti KTP lah kalau lebih dekatnya. Nah, serta penyelesaian sengketa dan hak-hak pribadi lainnya. Oke guys, selain itu RUU tersebut juga akan mengatur kerjasama internasional hingga sanksi yang dikenakan atas penyalahgunaan data pribadi. Bahkan Presiden Joko Widodo, orang nomor 1 di Indonesia, Bapak Jokowi, itu telah menandatangani rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP pada 24 Januari 2020, kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nah, adapun jenis-jenis data pribadi yang dilindungi dalam bab 2 pasal 3 ayat 1 RUU PDP disebutkan terbagi dua, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik. Nah, data pribadi yang bersifat umum sebagaimana maksudnya tadi pada ayat 1 huruf A meliputi nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi atau mencari seseorang. Nah, sedangkan data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf B meliputi data dan informasi kesehatan, lalu data biometrik data, genetika data atau data genetik, atau kehidupan atau orientasi seksual. Nah, termasuk pandangan politik, lalu catatan kriminal atau kejahatan, data anak, data keuangan pribadi, dan atau data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan UUD atau perundang-undangan. Nah, sanksi pidana atas pelanggaran penggunaan data pribadi atau RUU PDP juga mengenakan sanksi atau terjerat sanksi atas pelanggaran data pribadi. Pelaku yang mengungkapkan atau mensalahgunakan data pribadi yang tentunya bukan miliknya secara melawan hukum atau melanggarlah akan dikenakan pidana penjara kurang lebih 7 tahun atau denda maksimal 70 miliar. Nah guys, setelah saya baca-baca ternyata RUU PDP ini hampir mirip-mirip lah dengan UU ITE. Nah, kalau dari kalian bagaimana tanggapannya? Mungkin bisa komen di bawah. Oke guys, itu saja dari saya Ayan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.